Apa kabar semuanya? Nama saya Evan. Saya adalah salah satu pelaku usaha UMKM di Kota Yogyakarta, khususnya di wilayah Kementerian Jetis. Usaha saya bergerak di bidang kuliner, adalah berbentuk minuman tradisional dalam kemasan siap minum. Pak Evan, pelaku UMKM yang sudah terverifikasi sebagai pelaku UMKM di Kementerian Jetis, itu bidangnya apa saja, Pak? Baik, UMKM di Kementerian Jetis ini terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah fashion dan craft, Ya. kemudian kuliner, yang satu lagi adalah jasa, Pak. Oh, jasa. Ya, fashion dan craft ini yang dimaksud adalah seperti kain ya, kain ada batik, shibori, kemudian jemputan sampai dengan ekoprint. Itu yang biasa kita kenal ya. Kemudian sampai ke industrinya membuat baju, tadi kan baru kain, kemudian membuat baju. Nah, itu juga termasuk fashion. Termasuk sablon seperti ini juga termasuk salah satu dari fashion. Kemudian craft itu ada membuat aksesorisnya, Pak. Aksesoris ya. Ya, bisa tas, bisa gelang seperti ini. Ini saya juga. Ini produk dari Kementerian Jetis ya? Nah, iya, Pak. Dari Kementerian Jetis ini seperti ini. Cukup menarik dan saya masih mau pakai gitu maksudnya. Karena baik. Kemudian ada lagi mungkin ya hal-hal yang pernik-pernik seperti mungkin kalau kemarin ada pengait masker. Ya. Dulu ada masker juga dari kain. Karena bingung kainnya mau dipasarkan bagaimana, akhirnya teman-teman itu memotong kain-kainnya itu dan membuatnya menjadi masker. Nah, itu yang fashion dan craft. Kemudian kuliner ada makanan dan minuman. Makanan sendiri itu ada makanan yang siap saji, disajikan kepada konsumen, ada yang berupa kemasan. Nah, yang membutuhkan izin banyak ini yang kemasan. Kita banyak memberikan pendampingan terkait itu, baik kemasan makanan maupun yang ini yang minuman. Kebetulan saya yang pelaku untuk yang minumannya. Gitu. Ada lagi yang terakhir adalah jasa. Jasa itu yang dimaksud adalah bisa les atau bimbingan belajar. Yang kedua adalah jahit, itu termasuk jasa. Nah, itu yang bisa kami tampung, kemudian dari masing-masing ini pelaku usaha ini bisa saling sharing dalam Forkom, bagaimana menjalankan usahanya, kendala apa yang dialami dan solusi apa yang diinginkan oleh teman-teman ini yang kemudian kita bicarakan bersama untuk pengembangan usaha ya. Untuk pengembangan usaha. Oke, terima kasih Pak Evan. Ada banyak informasi yang kita sudah dapatkan dari Pak Evan. Sekarang kita mulai fokus ke bincang-bincang mengenai pemilu. Oke, Pak Evan. Apa harapan Forkom UMKM Jetis atau Pak Evan sendiri atau para pelaku UMKM terhadap pemilu tahun 2024? Ya, ini juga bagi kami merupakan harapan besar. Ya. Bahwa pemilu yang akan datang itu berpengaruh baik untuk kemajuan UMKM. Terutama adalah UMKM ini memang hanya bagian kecil dari Republik ini, tetapi dilakukan oleh banyak orang, di mana kekuatan ekonomi masyarakat ini banyak ditopang oleh UMKM ini. Harapan kami dengan adanya pemilu besok itu yang akan dilakukan di tahun depan dapat menumbuhkan sektor ekonomi, terutama membantu kami para pelaku usaha kecil untuk dapat mengembangkan usahanya dan juga memperkuat usaha sehingga menciptakan kemandirian di UMKM ini. Bisa melalui peraturan yang bersahabat, tentu ini nanti kan digodok atau diproses oleh rekan-rekan di DPR dan juga dinas terkait nanti akan menjadi pelaksananya.
Nah, kami sebagai pelaku akan tetap berkomitmen untuk taat pada peraturan yang ada. Namun kami berharap bahwa peraturan yang ada itu juga mampu untuk dipenuhi oleh kami Ya. para UMKM ini, sehingga nanti bisa dapat memenuhi ketentuan yang ada, sehingga kami dapat menjalankan usaha itu juga legalnya terpenuhi. Ya. Jadi kalau Pak Evan tadi mengatakan bahwa UMKM kecil itu seperti itu, tapi perlu kami sampaikan Bapak Ibu bahwa berdasarkan data yang ada, 90% PDB Indonesia itu ditopang oleh UMKM. Sehingga kita berharap bahwa UMKM bisa berdiri tegak mengatakan bahwa mereka adalah elemen masyarakat yang menopang keberlangsungan ekonomi di Indonesia. Oleh karena itu, keberpihakan terhadap UMKM itu adalah suatu hal yang menjadi harapan dan tujuan yang kita harapkan sebagai hasil daripada pemilu tahun 2024. Baik Pak Evan, pemilu tahun 2024 sudah di depan mata. Kira-kira Pak Evan tahu nggak tanggal pemilu itu kapan Pak Evan? Ini Ya. masuk ke waktunya kapan ya? Iya. Nah, semoga benar, Ya. yaitu tanggal 14 Februari 2024, Pak. Wow, keren. Jawabannya benar Bapak Ibu Saudara, 14 Februari 2024. Kalau boleh tahu Pak Evan sebagai pelaku UMKM tahu nggak siapa saja yang akan kita pilih Pak Evan? Baik, yang akan kita pilih, sepengetahuan saya Pak, Ya. yang pertama adalah wakil rakyat Ya. di DPRD kota, Ya. kemudian wakil rakyat untuk DPRD provinsi. Ya. Yang ketiga adalah wakil rakyat di DPR RI. Oke, 3. Yang keempat adalah wakil rakyat di DPD. Ya, RI. Dewan Perwakilan Daerah. Ya, Oke. yang kelima adalah presiden dan wakil presiden Ya. untuk memimpin negara ini. Keren, benar Bapak Ibu. Jadi ada 5 surat suara yang akan diberikan kepada pemilih yang terdaftar di dalam DPT, khususnya yang memilih di DPT di mana dia tinggal. Oke. Hal menarik lainnya mungkin yang perlu atau mungkin sesuatu yang menjadi harapan dari Pak Ivan apa? Baik, saya sangat berharap tentunya karena suara kami ini disalurkan melalui para wakil rakyat ini. Ya. Tidak mungkin kami berusaha atau bicara satu persatu kemudian menyuarakan. Sudah ada mekanismenya melalui wakil rakyat ini. Ya. Dan kami harapkan wakil rakyat yang nantinya terpilih itu yang pertama adalah mendengarkan aspirasi dari warganya, tempat daerah pemilihannya. Kemudian mampu mengidentifikasi kebutuhan, terutama kebutuhan apa yang diinginkan dari dapilnya, tidak hanya UMKM Pak, tapi mungkin ada yang lain. Tetapi dari kami UMKM adalah mungkin dari yang sudah terlaksana, yaitu adalah fasilitasi pendampingan ya, fasilitasinya itu pendampingan bagaimana kami dapat memenuhi regulasi yang ada, pendampingan pembuatan NIB, pendampingan bagaimana kami harus mengurus sertifikat halal, pendampingan bagaimana kita harus mengurus izin BPOM, gitu. Ya. Nah, ini apa saja yang harus kami lakukan? Ya, nah, pendampingan itu berarti didampingi dari awal hingga nanti jadi atau selesai. Nah, sehingga tidak terputus di tengah jalan. Nah, yang kemudian adalah selain itu juga setelah mengetahui kebutuhan apa dari warga yang diwakilinya, bisa mewujudkannya dalam program-program yang akan disetujui mereka dari program-program dinas yang ada. Sehingga tidak hanya sebuah wacana, tapi suatu aksi yang tereksekusi, rencana yang tereksekusi dan berdampak baik bagi masyarakat. Itu harapan saya. Oke, harapan yang luar biasa dan sungguh mulia Bapak Ibu Saudara. Harapan kita Bapak Ibu Saudara adalah pelaku UMKM Jetis maupun warga masyarakat Jetis
benar-benar menggunakan hak pilihnya sebagai bentuk dari penggunaan kedaulatan rakyat. Jadi ketika Bapak Ibu Saudara melakukan pemilihan, pilihlah berdasarkan hati nurani, jangan berdasarkan politik uang, politik sara, atau hoax, atau hal apapun yang mendistorsi kedaulatan rakyat yang ada di tangan Bapak Ibu. Terima kasih Pak Evan, sukses untuk bisnis mujamunya Pak. Terima Sukses kasih. untuk Forkom UMKM Jetis. Terima Semoga kasih. bisa bertemu di kemudian hari Pak ya. Ya, terima kasih Pak. Ya. Semoga besok juga lancar Pemilunya ya. Pemilunya. Oke, matur nuwun. Terima kasih Bapak Ibu Saudara, itu tadi bincang-bincang pemilu yang kami lakukan bersama dengan Pak Evan, Ketua Forkom UMKM Jetis. Semoga informasi yang kami sampaikan ini bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu dan bagi warga masyarakat yang mungkin membutuhkan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan mengenai pemilu, dapat menghubungi kami di Panwaslu Kecamatan Jetis, Kota Yogyakarta. Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih. Salam awas. Salam awas.